Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali dengan pembelajaran jarak jauh kita. Tema kita pada hari ini beriman kepada Rasul Allah. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran pada hari ini menjelaskan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, mengimplementasikan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Perkara yang wajib diimani tentang Nabi Muhammad: meyakini bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi dan rasul Allah serta manusia yang terbaik yang menjadi pilihannya. Meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menghapus ajaran para nabi sebelumnya. Oleh karena itu, keimanan kepada para nabi sebelumnya menjadi batal jika tidak disertai dengan keimanan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau anak-anak ustazah hanya mengakui 24 nabi dan tidak mengakui Nabi Muhammad, maka keimanannya dianggap batal. Meyakini bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Oleh karena itu, meyakini ada seorang nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad membuatnya menjadi kufur. Firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Meyakini bahwa agama yang dibawanya berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Surah Saba ayat 28. Kami tidak mengutus engkau melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Membenarkan perkara yang diberitakan olehnya, menanti perintahnya, menjauhi larangannya. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad secara umum dibagi dua. Yang pertama ada mukjizat indrawi, yang kedua ada mukjizat Al-Quran. Mukjizat indrawi adalah mukjizat yang hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan pada masa hidupnya. Mukjizat seperti ini banyak sekali di antaranya. Bulan terbelah menjadi dua. Peristiwa ini terjadi ketika orang-orang kafir meminta Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Atas izin Allah, maka terjadilah. Hadis Sahih Bukhari bahwa orang-orang mereka meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Peristiwa Isra Mi'raj diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ketujuh dan kembali ke Makkah di malam yang sama. Kalau saat ini mungkin sangat-sangat mudah, tapi di zaman Rasulullah dengan segala keterbatasan sangatlah sulit di perjalanan dari Baitul Maqdis ke Mekah. Makanan 3 orang bisa mengenyangkan 1000 orang. Makanan dan kerikil dalam genggaman tangan Rasul terdengar bertasbih. Batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Air keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, dan orang-orang mengatakan tidak punya air untuk wudu dan minum. Mereka bergegas menemui Rasulullah, lalu Rasulullah meletakkan tangan ke dalam panci. Setelah itu dari jari-jari Rasulullah
mengalir air yang sangat banyak. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Kitab suci Al-Quran memiliki mukjizat dari segi ketinggian sastra Arabnya. Ajarannya selalu cocok untuk setiap tempat dan zaman. Kebenaran berita gaibnya serta isyarat-isyarat ilmiahnya yang satu demi satu dibenarkan oleh penemuan-penemuan ilmiah modern. Semua itu menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran bisa disaksikan oleh setiap orang di setiap zaman. Surah Al-Isra ayat 88, katakanlah jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan Al-Quran, mereka tidak menghasilkan sejenisnya, bahkan jika mereka saling membantu. Sikap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, mencintai Nabi Muhammad lebih dari kecintaan kepada siapapun selain dia. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dibanding kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, serta semua manusia." Mengikuti ajaran-ajarannya atau ittiba. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Karena semua itu berasal darinya. Firman Allah, siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Mencintai orang yang mencintai Nabi dan membenci orang yang membencinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Surah Al-Ahzab ayat 57. Banyak membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dalam sirah terdapat nasihat serta pelajaran penting yang bisa diteladani dalam kehidupan seorang dan akan menjadikannya masuk surga. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi harus dilakukan di setiap kali menyebut atau mendengar namanya, serta memperbanyak membaca sholawat di setiap waktu. Firman Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan Nabi dan ucapkanlah dalam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Demikian pertemuan kita pada hari ini dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.